Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran politik Syiah, mata kuliah fikih siasat dengan dosen pengampu Bapak Danu Ari Setianto. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Retno Nurhayati dengan NIM 21211111204, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Syiah. Syiah secara bahasa itu berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan secara terminologis, istilah Syiah dikaitkan dengan sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan Ahl al-Bait. Selanjutnya ada 5 prinsip utama dalam pemikiran Syiah telah ada terutama setelah wafatnya Rasulullah. Namun pada periode sejak saking Fadi Bani Sa'idah sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Syiah pada sebatas sikap mendukung Ali secara personal dengan sejumlah argumentasinya adalah inti. Ia belum mengambil bentuk teologis dan politik praktisnya. Kemudian Syiah baru menunjukkan aktivitas politik praktisnya itu menjelang terbunuhnya Utsman bin Affan, dan semakin intensif sejak Ali bin Abi Thalib naik menggantikan Utsman menjadi khalifah. Itu esa dalam penyembahan ketika Ali kalah dalam peristiwa Taim dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, kelompok Syiah mulai menambah ranah teologis dan kegiatan politik semakin mengeras. Dan pada masa Daulah Bani Umayyah itu, Syiah menampilkan penentangannya terhadap penguasa dengan melakukan serangkaian pemberontakan. Ini disebabkan tekanan atau represi dan penganiayaan yang demikian kuat terhadap eksistensi Syiah. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah awal, penentangan Syiah terhadap penguasa berlanjut. Namun pada masa berikutnya, orang-orang Syiah mampu mendirikan sejumlah dinasti sebagai wadah untuk memperkuat eksistensinya. Kemudian banyak faksi atau kelompok dalam Syiah itu menunjukkan bahwa secara teologis dan ideologis tidak terdapat kesepahaman dalam Syiah. Selanjutnya ada 5 prinsip utama mazhab Syiah Isna Asy'ariyah adalah yang pertama itu keesaan Allah atau tauhid. Keyakinan Syiah Imamiyah Isna Asy'ariyah tentang tauhid itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tiada sekutu baginya, dan zatnya tidak terbilang, tidak pula tersusun. Maka dari itu sifat zatnya adalah inti dari zatnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dalam penciptaan dan pemeliharaan, yakni tiada penciptaan dan pemelihara selain Allah yang mandiri, merdeka, dan tidak bergantung. Allah itu esa dalam penyembahan dan peribadatan. Karena itu tidak ada zat yang patut ditakuti dan disembah selain Allah. Yang kedua itu keyakinan Syiah Imamiyah Isna Asy'ariyah tentang keadilan ilahi. Terdapat 2 pengertian dari sebuah perbuatan, yaitu baik dan buruk. Perbuatan baik itu contohnya seperti adil, jujur, menepati janji. Sedangkan perbuatan buruk itu antaranya yolim, berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dan bersih dari semua perbuatan buruk dan tercela. Karena itu tak ada sesuatu pun dari perbuatan Allah yang sia-sia dan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana. Perbuatan yang dilakukan Sang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana niscaya baik dan bijaksana juga. Yang ketiga al-nubuwah atau tentang kenabian. Allah mengutus para nabi untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada umat manusia. Yang pertama itu Nabi Adam, dan yang terakhir itu Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua terjaga dan terpelihara dari salah dan dosa atau maksum.
Di tengah mereka terdapat 5 nabi pembawa syariat, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir. Al-Quran itu menjadi kitab langit terakhir, dan syariat Islam adalah syariat ilahi yang terakhir. Yang keempat, keyakinan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah terhadap imamah. Pemimpin atau imam maksum pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau adalah pribadi yang paling cerdas di antara para sahabat Nabi dan senantiasa menguraikan masalah akidah seperti tauhid, qada dan qadar, sifat-sifat Allah dan sebagainya. Semua itu dicatat dan dibukukan dalam Nahj al-Balaghah. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa ilmu kalam Imamiyah itu merupakan ilmu kalam paling awal yang ada di dunia Islam. Kalam Imamiyah memiliki sejarah yang kuno yang muncul sejak sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para teolog di masa itu terdiri dari para sahabat seperti Salman, Abu Dzar, Mikdad, Amr bin Ham, dan lain-lain. Sedang dari kalangan tabi'in adalah Rashid, Kumail, Maitsam, dan para putra keturunan Imam Ali alaihissalam yang dibunuh oleh dinasti Umayyah pada masa Imam Muhammad Baqir dan Imam Ja'far Shadiq. Para mutakalimin itu menyibukkan diri dengan melakukan berbagai telaah dan menulis buku. Kalam atau teologi dan mutakalim sejati Syiah amat dimuliakan dan dihormati para imam ahlul bait. Para imam ahlul bait bukan saja melakukan kajian dan pembahasan tentang kalam dan kaidah, bahkan mereka juga berhasil mendidik murid-murid terkemuka di bidang ini. Di antara para sahabat Imam Ja'far Shadiq terdapat sekelompok figur yang digelari oleh Imam Shadiq alaihissalam sendiri sebagai mutakalim. Dalam Usul Al-Kafi dinukil sebuah kisah tentang dialog kelompok ini dengan salah seorang penentang di hadapan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam yang membuat bangga Imam Ja'far. Berkaitan dengan penulisan buku akidah itu, ilmu kalam Imamiyah jauh lebih awal dari yang lain. Kemudian Isam bin Hakam, teolog Syiah terkemuka pada masa Ja'far Shadiq alaihissalam dan Imam Musa Kazim alaihissalam, cukup produktif menulis karya seputar akidah. Yang terakhir, Al-Ma'ad, yaitu keyakinan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah tentang hari kebangkitan setelah kehidupan di dunia dan di alam kubur atau alam barzah. Terdapat kehidupan lain di alam akhirat yang disebut dengan kiamat. Di alam itu para hamba akan dibangkitkan dan masing-masing menerima balasan atas seluruh perbuatannya selama di dunia. Selanjutnya ada corak pemikiran politik Syiah. Pemikiran politik Syiah itu bahwasanya imamah merupakan salah satu rukun agama dan amat penting dalam Islam. Kemudian seorang yang dipilih jadi imam itu harus maksum. Yang ketiga, Sayyidina Ali adalah imam yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir itu imamah adalah hak milik anak cucu Ali saja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam saya menyampaikan materi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.